Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengucapkan selamat datang bagi siswa baru semuanya di SMK PGRI 3 Malang. Anak nelayan menuju muara, mencari ikan menggunakan perahu. Selamat datang siswa baru semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Deni Tristianti. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK PGRI 3 Malang. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID seperti saat ini. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi tentang hakikat Pancasila. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan bersama video uraian materi tentang hakikat Pancasila berikut ini. Selamat berjumpa pada video pembelajaran PPKN. Marilah kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang hakikat Pancasila, di mana yang akan kita bahas nanti ada 3 bagian. Yang pertama, pengertian Pancasila, kemudian yang kedua, sejarah Pancasila, dan yang ketiga adalah fungsi Pancasila. Next, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Kita lihat pengertian Pancasila secara etimologis atau biasanya dikenal secara bahasa, di mana kita tahu Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki 2 macam arti, di mana kita tahu panca itu artinya 5, dan di sini yang dimaksud oleh Muhammad Yamin adalah perbedaan dari kalimat sila. Sila yang pertama menggunakan 1 i, artinya batu sendi atau alas, bisa juga dikatakan sebagai dasar. Kemudian yang kedua, silanya i-nya panjang, dibaca panjang, ya. Artinya adalah peraturan tingkah laku yang baik. Nah, jika digabungkan, Pancasila bisa diartikan sebagai berbatu sendi atau alas atau dasar yang 5. Sementara Pancasila, i-nya dibaca panjang, diartikan sebagai 5 urutan tingkah laku yang baik. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Next. Pancasila juga terdapat di dalam Kitab Sutasoma, karangan dari Empu Tantular. Nah, di mana dalam kitab ini diartikan sebagai berbatu sendi yang 5, juga memiliki arti pelaksanaan kesusilaan 5, atau biasa disebut dengan Pancasila Karma. Apa sajakah itu? Bahwa di dalam arti Pancasila ini tidak boleh mencuri, yang kedua tidak boleh berbohong, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh melakukan kekerasan, dan tidak boleh minum minuman keras. Nah, selain pada Kitab Sutasoma, Pancasila juga terdapat pada Kitab Negara Kertagama, karangan dari Empu Prapanca. Disebutkan Yatnak Gekwani Pancasila Kertasangskar Bisekaka Krama.
Kalau di dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan sebagai raja menjalankan dengan setia kelima pantangan. Artinya kelima pantangan itu adalah, betul, kelima larangan. Apa sajakah itu? Mateni, maling, madon, madat, main. Atau biasanya disebut dengan molimo. Nah, mateni berarti tidak boleh membunuh. Maling tidak boleh mencuri. Madon tidak boleh bermain perempuan atau berzina. Madat tidak boleh mabuk-mabukan. Main bisa diartikan sebagai tidak boleh bermain judi. Bisa dipahami ya? Oke, next. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kita yang kedua, yaitu sejarah Pancasila. Tetapi di sini Ibu Guru menggunakan soal untuk mengingatkan kembali, mereview kembali ingatan kalian tentang sejarah terbentuknya Pancasila. Silakan disiapkan buku tulis dan ballpoint. Silakan Anda jawab jawabannya saja ya. Oke, soal yang pertama, silakan dijawab. Soal yang kedua. Oke, next. Soal yang ketiga. Soal yang keempat. Soal yang kelima atau yang terakhir. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cocokkan jawaban kalian ya. Nah, soal nomor 1. Dalam sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang rancangan dasar negara, ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Silakan dicek jawabannya. Oke. Kemudian soal yang kedua. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945 dan menamakan gagasannya dengan nama Pancasila. Oke, soal berikutnya. Nomor 3. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau biasanya disebut dengan Jakarta Charter. Nomor 4. Piagam hasil Panitia 9 terjadi perubahan pada sila pertama. Soal nomor 5. Rumusan Pancasila yang sah telah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Silakan dilihat jawaban Anda yang benar berapa. Ya, berarti kalau banyak benarnya, Anda masih ingat tentang sejarah Pancasila. Oke, sampai di sini saya yakin Anda sudah paham untuk materi ini ya. Saya hanya mengingatkan kembali. Oke, next kalau sudah. Nah, kita masuk pada sesi yang ketiga atau bagian pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi Pancasila.
Ada beberapa fungsi Pancasila di sini. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Apakah maksudnya itu? Bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar di dalam penyelenggaraan sistem kenegaraan. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau biasanya disebut dengan way of life, ya. Di mana Pancasila ini digunakan sebagai pedoman, kemudian pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Di sini kalau Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu adalah membedakan Pancasila ini dari negara yang lain. Ya, karena hanya Pancasila itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini adalah pembeda bangsa kita dengan negara lain. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, di mana kita ketahui bahwa Pancasila tersebut itu merupakan hasil pemikiran dari para tokoh intelektual pendiri bangsa kita. Kemudian berikutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya begini, 5 sila Pancasila ini adalah dasar di dalam pembentukan peraturan atau hukum yang ada di negara Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang kita masuk pada sesi tugas. Tugasnya di sini adalah buatlah video tentang pembacaan teks Pancasila. Dengan ketentuan di dalam video tersebut adalah Anda harus berpakaian bebas rapi. Ya, bebas rapi. Kemudian silakan Anda cantumkan dalam video Anda nama lengkap dan kelas berapa. Kirim tugas Anda di grup WA tugas PPKN. Contohnya seperti ini ya, Ibu Guru contohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya dari kelas 10 TKLP. Saya akan membacakan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah paham ya? Jadi Anda membuat video semacam ini, kemudian silakan dikirim di grup WA tugas PPKN. Ini adalah sebagai bukti dari kehadiran Anda di dalam video pembelajaran daring kali ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti? Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di grup WA tugas PPKN. Dan jangan lupa untuk mendownload modul pembelajaran PPKN di aplikasi OCS SMK PGRI 3 Malang. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skarika Jaya Jaya luar biasa.